Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 122. Tidak percaya. Entahlah, Mama tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Seandainya kamu tegas dengan Karin dan memutuskan hubungan kalian, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Sekarang, wanita itu hamil, dan kamu tidak mengakui bahwa anak dikandungnya adalah anak kamu. Kamu mengatakan hanya bersandiwara. Sari berkata dengan emosi. Rafathar mengatur nafasnya sebelum menjaga pembicaraan dengan sang mama. Sari merupakan wanita yang melahirkannya. Ibu seharusnya paling percaya dengan anaknya sendiri. Namun ternyata Sari tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rafathar, apalagi orang di luar sana. Mama tahu kamu tidak pernah mencintai istrimu, jadi sepertinya wajar kalau kamu masih berhubungan dengan Karin, kata Sari. Apa yang aku katakan tidak ada yang bohong, Ma. Aku memang menjalin hubungan dengan wanita itu. Suatu aku baru menikah dengan cinta. Namun sudah lebih dari 2 bulan terakhir, aku sudah tidak lagi menghubungi dia. Aku sudah coba untuk putuskan dia, namun dia selalu saja menolak dan dia berkata akan mampu untuk bertahan. Jika untuk melihat wajahnya, menyebut nama saja, Rafathar tidak sudi. Dia berharap sama mau percaya dengan apa yang dikatakannya. Setiap kali aku berjumpa dengan Karin, aku selalu mual. Bahkan, aku pernah muntah di mukanya. Aku tidak tahu entah mengapa aku jijik setiap kali melihat dia. Waktu itu kami akan makan malam bersama. Tiba-tiba saja, aku merasa mual luar biasa. Apalagi kita melihat senyumnya. Aku juga tidak tahu mengapa bisa seperti itu. Dan waktu itu, aku muntah di mukanya. Dia sangat marah dan pada akhirnya, kami batal untuk makan malam. Jelas Rafathar. Sari terdiam mendengar perkataan putranya. Namun dia tidak berkata apa-apa dan memilih untuk mendengarkan. Awalnya, aku mengira bahwa kondisi perutku yang tidak enak. Padahal, sebelumnya, aku tidak merasa sakit ataupun asam lambungku yang naik. Namun, begitu jumpa dengan orang itu, aku langsung muntah. Dia minta lagi untuk bertemu denganku. Waktu itu dia ingin jalan ke mall. Namun lagi-lagi aku mual ketika dia masuk ke dalam mobilku. Dan kami pun batal untuk pergi jalan. Setelah itu, aku sudah tidak lagi bertemu dengan dia. Jangankan untuk bertemu, bayangkan wajah saja aku sudah mau muntah. Rafathar menceritakan berbagai deretan peristiwa yang tidak mengenakan ketika berjumpa dengan mantan kekasihnya. Rafathar berencana untuk menemui Karin dan menuntut atas apa yang dilakukan wanita itu terhadap istrinya. Namun, baru saja membayangkan wajah Karin, dia sudah merasa mual. Sari tersenyum bahagia ketika mendengar cerita dari putranya. Dia tidak menyangka bahwa Rafathar akan mengalami hal seperti ini. Apa cinta hamil? Tanya Sari. Maafkan aku, Ma. Aku sangat tidak peka melihat perubahannya. Aku juga baru tahu kalau cinta hamil ketika dia meninggalkan foto hasil USG dan surat pemeriksaan dari dokter. Rafathar kembali menangis oleh anak kecil yang sedang mengadu. Pria bertubuh tinggi dan tegap itu tampak begitu lemah. Bahkan saat ini lingkar mata sudah semakin hitam seperti hantu. Kulitnya membuat wajahnya tampak semakin pucat. Terus, apalagi dilakukan wanita itu? Sari yang sudah menangis mendengar perkataan anaknya. Dia tidak hanya mencemaskan cinta, namun juga calon cucu yang selalu dia dambakan. Dia mengarang cerita bohong mengenai hubunganku dan dia. Dia mengatakan bahwa sikap baik aku dengan cinta hanyalah sandiwara saja, agar papa mau pergi berobat ke Singapura. Dia juga memberikan cinta surat cerai palsu dan meminta cinta untuk menandatanganinya. Rafathar mengusap air matanya. Rafathar merasa ngeri ketika akan menceritakan tentang surat perjanjiannya dengan sang mama. Jika Sari tahu, sudah pasti riwayatnya akan tamat. Mama tidak mau tahu.
Kamu cari cinta sampai dapat. Jika kamu tidak bisa menemukan istri yang calon cucu Mama, Mama tidak akan pernah maafkan kamu. Sari bertukar sambungan telepon dan menangis. Aku akan turun tangan menyelesaikan masalah anak dan menantuku. Aku akan membuat wanita itu menyesal karena telah berurusan denganku. Sari mengepalkan tangannya. Karim merasa di atas angin. Berita yang disebarkannya mendapat respon dari para netizen. Begitu banyak mengasihaninya dan menganggap bahwa dirinya korban yang paling menderita. Yang lebih membuat dia bahagia ketika para netizen memuja Sari selaku ibu dari Rafasa. Dalam waktu yang singkat, nama baik keluarga pengusaha itu seakan hancur karena perbuatan dari Karin. Namun, apakah Karin sudah merasa puas dan senang? Jawabannya tentu belum. Wanita itu tidak akan mudah merasa puas dan bahagia. Dengan sengaja Karin menyebarluaskan surat perjanjian agar cinta dan Rafasa. Namun, dia tidak membuat dengan akun miliknya, melainkan akun palsu. Lihat Rafasa, kamu akan menjadi milikku. Setelah ini, kamu hancur. Kau akan dibuang oleh keluarga, dan istrimu akan sangat membencimu. Karin tertawa lepas dan mengupload video berisi surat perjanjian kontrak milik Rafasa ke berbagai media sosial. Dia juga menupload foto-foto Rafasa bersama dengan istrinya. Agar sesungguhnya bisa viral, Karin saja memakai jasa iklan. Rafasa, aku sudah katakan tidak mudah bagimu untuk membuangku begitu saja. Sekarang kau lihat, istri yang kau cintai sudah pergi meninggalkanmu. Aku berani jamin kalau dia tak akan pernah kembali kepadamu. Karin duduk manis sambil tersenyum. Berita yang dibuat dengan sengaja memakai jasa iklan agar banyak dilihat oleh pengguna media sosial. Sesuai harapan, unggah video dengan judul "Ternyata hanya nikah kontrak. Kasian sekali kamu cinta" langsung mendapat banyak penonton dan berbagai macam komentar dari netizen. Karin tertawa ngakak setiap kali membaca komentar para netizen. Di zaman seperti sekarang, tidak sulit untuk menjatuhkan orang lain, bahkan jika ingin membuat orang itu hancur bagaikan debu. Apakah ini yang dikatakan cinta? Bahagia ketika melihat penderitaan orang yang dia cintai. Bahagia ketika melihat kehancuran orang yang dicintainya. Setelah ini, dia pasti akan langsung menghubungiku. Rafasa, aku sudah sangat rindu denganmu. Aku juga sangat rindu mendengar suaramu sayang. Karin tersenyum sambil memandang layar ponselnya. Wanita itu teramat yakin dan percaya diri bahwa apa yang dikatakannya pasti akan terjadi. Saat ini, hanya dialah pemilik Rafasa. Sedangkan cinta sudah pergi dari kehidupan pria yang begitu sangat dia cintai tersebut. Tentunya berdegup dengan cepat ketika Rafasa menghubunginya. Beberapa hari ini aku kurang tidur, jadi aku sangat mengantuk. Karin tersenyum dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tapi jika aku tidur nanti, kalau dia menghubungiku bagaimana ya? Tapi bisa saja dia langsung datang ke sini tanpa menghubungi aku terlebih dahulu. Karin tertawa senang dan kemudian menjamkan matanya. Masalah berat sudah terselesaikan. Dia harus beristirahat agar tubuhnya segar dan bisa melayani Rafasa ketika datang. Karin sudah menyiapkan minuman khusus untuk lelaki tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.